Agar bayi itu tumbuh kembang optimal selama proses kehamilan, berarti ibu harus memiliki modal yang cukup. Seperti kita sudah sampaikan, modal ini dibutuhkan sebelum ibunya hamil. Akan sulit mengejar modal ini apabila ibu sudah terlanjur hamil. Contohnya, ibu yang terlanjur berat badannya kurang atau ibu yang terlanjur berat badannya berlebih, sebaiknya sudah ditata sebelum hamil. Kita selalu mengingatkan ibu agar dia mencapai berat badan ideal pada saat dia hamil. Karena apa? Berat badan ideal merupakan salah satu patokan kita untuk melihat bahwa kondisi ibu itu dalam kondisi yang optimal. Tentunya ditambah dengan pemeriksaan penunjang yang lain. Kadar sel darah merahnya, tekanan darahnya, penyakit yang dia derita. Apabila ibu ini dinyatakan sehat, maka ibu ini akan sehat untuk hamil. Pergi berperang, kita katakan sama beratnya dengan menjalani kehamilan. Kalau seorang yang pergi berperang harus sangat sehat, maka orang hamil pun harus demikian. Karena itu pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan sebelum kehamilan harus dilakukan setiap saat ibu akan hamil. Bukan hanya sekali pada saat kehamilan yang pertama. Setiap kali ibu akan hamil, pada saat itu mungkin usianya sudah bertambah, mungkin dia menderita penyakit-penyakit lain yang akan mempengaruhi kehamilannya. Apabila ibu ini sehat, maka pada detik pertama terjadi perlekatan dari si embrio di rahimnya, bayi sudah mendapatkan jaminan mempunyai tempat yang akan memberinya makanan yang cukup. Dan ini kerap kali belum disadari oleh ibu. Terjadinya kehamilan biasanya adalah 2 minggu sebelum si ibu ini merasa bahwa haidnya terlambat. Haidnya terlambat 1 hari, pada saat itu usia kehamilannya umumnya sudah 13 hari. Karena itulah kita harus menyatakan bahwa ibu yang ingin merencanakan kehamilan harus siap setiap waktu, mulai dari 6 bulan sebelum dia berencana untuk hamil. Vitamin yang sangat dibutuhkan bagi bayi pada saat pertumbuhannya tentunya merupakan vitamin yang seimbang. Tapi yang paling diutamakan adalah asam folat dan zat besi. Karena 2 vitamin ini selain akan mempengaruhi pertumbuhan janin, sehingga janin ini terhindar dari kecacatan, juga dia akan mempengaruhi tumbuh kembang dari si janin. Untuk si ibu sendiri, dia pasti membutuhkan kalsium dan sebagainya agar dia terhindar dari penyakit seperti preeklamsia dan kekurangan kalsium pada tubuhnya. Selanjutnya si ibu akan diminta untuk menjaga kehamilan dengan cara memberikan memakan makanan yang baik, karena ada beberapa makanan yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Contohnya apabila ibu ini memakan daging yang tidak dimasak dengan baik, maka dia mungkin akan mengalami infeksi hewan bersel 1, kita bilang namanya protozoa, yang disebut dengan toksoplasma, dan ini dapat menyebabkan kecacatan pada janinnya. Jadi bayi yang cacat juga dapat diakibatkan oleh makanan yang dimakan oleh ibunya. Karena itu dikatakan bahwa kalau ibunya ingin memakan daging dan sebagainya, harus dimasak minimal 30 menit sehingga sangat matang dan tidak mungkin kuman-kuman itu akan hidup di dalam makanannya. Yang kedua, ibu harus menjaga kesehatannya dengan baik dengan menjaga supaya fisiknya baik. Seseorang yang daya tahan fisiknya jelek akan mudah mendapatkan infeksi virus. Dan virus itu adalah mikroorganisme yang ada di sekitar kita. Kalau kita lelah saja kita akan mudah terkena flu, sama dengan ibu hamil. Apabila dia dalam kondisi yang tidak baik, dia mudah terkena virus apa saja, termasuk diantaranya rubella. Apabila memungkinkan, memang saat ini kita memberikan imunisasi anti rubella pada anak-anak. Sehingga pada saatnya dia menikah kelak, dia hamil, dia sudah mempunyai antibodi terhadap rubella. Tapi tidak semuanya mendapatkan imunisasi yang sama. Sehingga pada kondisi tertentu dia bisa saja terinfeksi kembali. Dan rubella termasuk salah satu infeksi yang dapat menyebabkan kecacatan hebat pada janin. Daya tahan yang baik, makanan yang baik, pola hidup yang baik adalah 3 modal utama bagi ibu agar janinnya tumbuh sempurna. Ada hal yang keempat, yaitu kesiapan. Untuk dapat hamil dengan baik, si ibu tidak boleh stres, tidak boleh merasa bayinya tidak dia inginkan, karena hal ini akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari si bayi ini sendiri. Bukan hanya fisiknya, tapi mental si bayi. Banyak sekali tulisan, banyak sekali hasil riset yang menyatakan bahwa
persalinan yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan akan membuahkan hasil yang sangat berbeda dengan kehamilan yang diharapkan. Karena itulah sebaiknya semua kehamilan itu direncanakan dengan baik. Gunakanlah alat kontrasepsi kalau kita belum berencana, sehingga tidak ada lagi ibu yang mengeluh karena sebetulnya hamil ini belum diharapkan dengan baik. Nah, itu adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik lain yang baik, perkembangan fisik lagi yang penting untuk si bayi di samping mentalnya adalah pada saat ibu ini memberikan air susu ibunya. Banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa apabila seorang bayi dilahirkan dari ibu yang betul-betul menginginkan kehamilannya, dan ibu ini dengan rela menyusui bayinya, minimal 6 bulan saja, tapi tidak cukup hanya memberikan ASI, tapi juga memeluk dan menatap matanya, maka pertumbuhan kepribadian dari si bayi ini akan sangat baik. Bayi ini akan kecil sekali kemungkinan untuk mengalami penyimpangan kepribadian. Karena rasa percaya diri dan sebagainya itu akan dipupuk pada detik-detik atau hari-hari pertama dalam kehidupannya. Karena itu program kita sekarang adalah meminta ibu untuk melakukan inisiasi menyusu pada saat awal si bayi itu lahir. Segera si bayi itu lahir, dikeringkan, dia akan didekapkan kepada ibunya, dan tentunya ini akan berhasil kalau ibu itu betul-betul menginginkan bayinya. Jadi kesiapan pertumbuhan kembang dari si bayi tidak hanya bergantung pada 270 hari pertama di dalam perut atau di dalam kandungan, tapi sangat bergantung pada 730 hari lagi 2 tahun pertama dalam kehidupannya, di mana kita sangat menganjurkan pemberian ASI eksklusif sehingga bayi ini selain dapat tumbuh dengan baik dalam hal fisik, dia berkembang baik dan juga mempunyai kepribadian yang baik.